dunia bidan. Oke, kali ini kita akan membahas tentang atau sharing tentang bagaimana sih caranya memerah ASI. Oke, ikuti satu persatu dan jangan kemana-mana, ikuti sampai tuntas, jangan di skip. Kita akan bahas tuntas di sini. Oke, jika kita sedang mengalami atau sedang dalam masa menyusui atau meneteki, dan biasanya ini terjadi pada awal-awal meneteki ya, kesulitan sekali pada saat kita mengeluarkan ASI ya. Jadi biasanya kan juga belum beli pump, belum beli semuanya. Jadi Bunda bisa melakukan dengan cara manual ya. Untuk peralatannya kita hanya membutuhkan yang namanya ini gelas. Oke, gelas harus dalam keadaan bersih ya, steril ya. Jadi ini perlu direbus terlebih dahulu untuk gelasnya. Setelah itu didinginkan dan cuci bersih terlebih dahulu payudaranya. Nah, payudaranya semua dibersihkan, dicuci. Oke. Juga tidak ketinggalan cuci bersih, cuci pakai sabun yang namanya tangan. Kuku-kuku nggak boleh panjang. Oke. Sebelum kita ke materi ya, sebelum kita ngerti cara-caranya, ada baiknya kita tahu dulu bagaimana sih anatomi dari payudara itu sendiri ya. Nanti kita tunjukkan bagaimana anatomi dari payudara. Dan ini adalah buatan saya. Seperti biasa, ini adalah gambaran saya sendiri. Oke, kita lihat bagaimana anatomi payudara. Oke Bunda, ini adalah anatomi daripada payudara. Oke. Nah, kita bisa lihat ya, anatomi payudara. Yang besar itu adalah jaringan lemaknya ya. Jadi payudara itu belum tentu payudara yang kecil itu menghasilkan ASI yang sedikit, dan payudara yang besar bisa menghasilkan ASI yang banyak, nggak mesti ya. Jadi ini tergantung dari ini. Kalau jaringan lemaknya banyak ya, dia otomatis nanti akan besar payudaranya. Tapi kalau jaringan lemaknya sedikit, dia bakalan kecil untuk payudaranya. Oke, yang ini ya, ini adalah pembuat ASI. Jadi yang pendul-pendul ini adalah pembuat ASI ya. Ini yang memproduksi ASI. Setelah diproduksi, nah ASI ini disalurkan ke sini. Ini namanya muara ASI, dan ini adalah tempat penampungan ASI ya. Ini ini adalah hitam-hitam ya. Ini kayak ini, yang ininya ya. Oke, ininya hitam-hitam ininya. Nah, di dalamnya kayak gini ya, ini istilahnya gentongnya ASI, malah justru ada di sini. Kalau di sini ini puting susu, ini banyak sekali saraf ya, banyak sekali saraf. Selain itu dia hanya sebagai saluran saja. Jadi jika dipencet juga nggak ada isinya. Kalau memencet di sini ini mubazir, hanya menimbulkan sakit aja. Jadi yang dipencet adalah bagian sini. Oke? Paham ya untuk anatomi ASI, anatomi payudara. Ini adalah produksinya, ini salurannya, ini adalah tempat berkumpulnya ASI, dan ini adalah puting susunya. Ya, terima kasih. Nah, udah tahu kan anatomi payudara. Nah, sekarang kita lihat miniatur, bukan miniatur ya, ini gambaran lain dari payudara. Ini juga bikinan saya sendiri. Oke. Saya berusaha untuk pemirsa semuanya agar bisa maksimal dalam pembelajaran. Saya bikin sendiri, nggak bisa nggak simetris ya, nggak bener-bener bulat, nggak apa-apa. Oke. Jadi ini adalah buah dada, dan ini adalah areola maminya. Nah, ini adalah puting susu. Oke, ini puting susu. Tadi di dalam anatomi payudara udah dibahas ya. Di anatomi payudara udah dibahas bagian mana yang memproduksi ASI, bagaimana, di mana kantong ASInya. Oke. Nah, saya tunjukkan ya. Jadi kalau Bunda ini hanya saluran saja ya, dan di sini banyak sekali saraf. Jika dipencet ini pasti sakit ya. Jadi jangan memencet puting susu.
Yang dipencet bukan itu. Jadi gini, di sini adalah kantongnya. Kantongnya ada di daerah belakang areola mame ya. Areola mame itu yang coklat-coklat ini. Coklat ini adalah areola mame. Jadi di dalam areola mame ini terkumpul itu asinya ya. Kalau di sini hanya sebuah saluran saja, oke. Nah, caranya ini Bunda ya. Gelas ya, gelas ditaruh di bawahnya gini. Mana sih? Nah gini ya, gelas taruh di bawahnya, kita gunakan jari telunjuk dan jari jempol. Gini, susah ya, harus kalau payudara sungguhan kan ini nggak usah megangin, jadi udah ada. Harusnya ini pakai ya, gini, ini jari jempol dan udah. Kalau beneran ini rambutnya juga harus diikat, oke? Aku diikat aja dah rambutnya, oke? Kayak gini ya, boleh lah, ikat sederhana, oke? Nah, biar nggak mengganggu. Gini, jari jempol dan jari telunjuk ya. Jari telunjuk ada di bawah, ini. Tekan ke belakang yang namanya areola mame. Jadi areola mame tekan ke belakang, lalu tekan ke depan, diurut ke depan. Jadi gini. Nanti kan susunya ke sini. Jadi gini. Ini tekan ke belakang, dipijat. Jadi bukan puting susunya yang dipijat, oke? Bukan gini yang dipijat, bukan gini. Kalau gini nggak keluar asinya, tapi justru cuman sakit karena di sini adalah pusat saraf ya. Jadi jangan ya, sakit nanti malahan. Jadi caranya gini, kalau dari samping ya, oke? Gini, biar lebih mudah. Ini ke belakang, oke? Pijat, nah, usahakan gini. Iya, jelas ya? Iya. Ini semoga jelas. Dan biasanya kalau Bunda kesulitan dalam menyusui, awal-awal menyusui, biasanya kan payudara sangat tegang ya, tegang. Ini biasanya yang menjadikan kegagalan dalam menyusui ya. Kegagalan dalam menyusui ada bisa dikarenakan ini. Jadi payudara itu tegang banget gitu, tegang, bener-bener tegang. Bahkan kalau payudara tegang, ini seperti batu, ya. Ini bener-bener keras banget, sehingga bayi itu kesulitan dalam menyusu, ya. Gimana bisa menyusu orang ini kayak batu? Kan nggak bisa, ya kan? Nah, oleh karena itu sebelum menyusui, sebelum disusukan ya, ini payudaranya itu dilemaskan terlebih dahulu, oke ya. Ini payudaranya harusnya itu dikosongkan di bagian sini, di bagian areola mame ini dikosongkan sedikit gitu, ya. Jadi diperah sedikit, dikeluarkan sedikit, ya, oke. Setelah itu baru ditetekkan, atau disusukan maksudnya. Ada yang nggak ngerti bahasa ditetekkan. Jadi disusukan setelah diperas sedikit sehingga keluar dan ini udah agak lemes, itu baru bisa. Jadi bayi biasanya nggak mau kalau ini benar-benar keras. Nah ini biasanya ibu, bayi saya nggak mau menyusu, dan ini bisa terjadi kegagalan. Padahal hal yang sangat-sangat sederhana akan tetapi bisa menyebabkan kegagalan dalam menyusui. Dan ini kan eman ya, eman itu apa? Sayang banget ya, sayang banget kalau hanya karena ini Bunda gagal dalam menyusu. Karena apa? Begitu nggak disusukan, ini produksinya semakin menurun. Semakin nggak disusukan, semakin menurun, dan semakin menurun, semakin nggak disusukan, semakin nanti ditambah susu formula, semakin dia nggak mau produksi, oke? Nah, oleh karena itu Bunda, trik ini simple, sederhana, namun sangat amat penting dalam keberlangsungan menyusui. Oke, terima kasih sudah menonton, semoga ini bermanfaat dan diharapkan Bunda bisa menjadi Bunda ASI eksklusif, karena
ASI, bagaimanapun ASI tetap yang nomor satu untuk Ananda. Oke, silahkan komen, like, and jangan lupa subscribe ya. Juga jangan lupa untuk aktifkan tombol loncengnya apabila nanti kita mendapatkan apabila kita mengupload nanti video-video yang bermanfaat, Bunda bisa mendapatkan informasi yang terdepan. Oke, terima kasih. Dunia Bidan.